Shalom Alehem. Salam akhir zaman. Ini waktunya untuk terus berjaga-jaga. Sore ini kita berjumpa lagi. Saya ingin melanjutkan sharing firman Tuhan dari ucapan bahagia yang diajarkan oleh Tuhan Yesus atau disampaikan Tuhan Yesus. Ya, kita sekarang tiba di Matius 5 ayat 6. Ya, hari ini kita akan belajar sesuatu yang saya buat perikopnya adalah dipuaskan oleh kebenaran. Jadi kebenaran itu bisa memuaskan kehidupan kita. Ya, apa itu? Kita baca dulu Matius 5 ayat 6, begini firman Tuhan. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Ya, terjemahan lain berkata begini, diberkatilah mereka yang giat melakukan perbuatan benar. Sekali lagi, diberkatilah mereka yang giat, yang tekun melakukan perbuatan benar lebih daripada makan dan minum, karena merekalah yang akan dipuaskan oleh Allah. Jadi, keinginan untuk melakukan kebenaran itu keinginan yang lebih besar daripada keinginan kita untuk makan dan minum. Tuhan berkata diberkatilah mereka. Lalu pertanyaannya, bagaimana Pak caranya kebenaran itu memuaskan kita? Karena kebenaran bukanlah makanan, kebenaran bukanlah minuman. Ya, kita sulit membayangkan karena yang namanya kebenaran tidak sekonkret dari makanan, nasi, lauk mungkin yang bisa betul-betul mengenyangkan. Nah, bagaimana caranya kebenaran bisa mengenyangkan kita? Ya, lalu Tuhan menggiring saya kepada Matius 6 ayat 33 untuk memberikan pengertian kepada saya bagaimanakah kebenaran itu bisa memerdekakan orang-orang percaya. Maksud saya mengenyangkan orang-orang percaya. Ya, Matius 6 ayat 33 ayat yang sangat familiar bagi kita semua yang berkata, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sekali lagi, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Dari sinilah saya mendapat pengertian tentang kepuasan. Orang yang giat melakukan kebenaran, orang yang sungguh-sungguh berusaha hidup dalam kebenaran, melakukan perbuatan-perbuatan yang benar sesuai dengan firman Tuhan, maka segala sesuatu yang dibutuhkannya akan ditambah-tambahkan Tuhan ke dalam hidupnya sampai ia dipuaskan oleh itu semua. Jadi orang yang giat melakukan kebenaran, apapun keadaannya dia terus hidupi firman Tuhan, melakukan kebenaran. Janji Tuhan dalam Matius 6 ayat 33 tadi berkata bahwa semuanya akan ditambahkan kepadamu. Semua yang ditambahkan Tuhan ke dalam hidup kita. Inilah yang mengenyangkan kita. Bukankah kalau kita makan, kita tambah, dan kita tambah, itu bisa mengenyangkan kita. Demikian juga dengan berkat Tuhan yang selalu ditambah-tambahkan kepadamu. Karena engkau hidup dalam kebenaran. Itulah yang akan mengenyangkanmu, itulah yang akan memuaskanmu Bapak Ibu. Kalau kita kenyang, kita nggak mau lagi yang lain kan. Ditawarin makanan yang lain, kita berkata udah kenyang. Cukup, itu maksudnya kan. Nah, ini yang membuat kita akan merasa kita nggak membutuhkan yang lain. Kita nggak membutuhkan dunia ini karena Tuhan sudah memuaskan kita. Tuhan sudah memberikan apa yang kita butuhkan, ditambah-tambahkannya kepada kita. Kita merasa, aku udah kenyang. Aku nggak mau lagi dunia ini. Sudah cukup yang Tuhan berikan kepadaku. Kita akan punya pendirian seperti itu apabila kita sudah dikenyangkan oleh Tuhan. Ya, saat kita rajin berbuat benar, saat kita mengejar kebenaran lebih daripada usaha orang mengejar dunia ini, kita giat melakukan kehendak Allah. Tuhan berjanji, maka semua, bukan satu dua, semua terutama yang kau butuhkan akan ditambah-tambahkan ke dalam hidupmu sampai engkau kenyang.
Ini sebuah pengertian yang luar biasa yang saya terima. Yang semula saya berpikir gimana caranya kebenaran mengenyangkan kita. Emang kebenaran itu makanan. Menjamah kebenaran pun kita tidak bisa. Ternyata dalam Matius 6 ayat 33 diterangkan kepada kita bahwa segala sesuatu yang ditambahkan kepada Tuhan itulah yang mengenyangkan kita. Sehingga kita berkata, terima kasih Tuhan. Anugerah-Mu cukup bagiku. Terima kasih Yesus. Kita akan berkata kepada Tuhan seperti itu. Ya, sebelum kita mengenal kebenaran, kita masih hidup di luar kebenaran. Bahkan kita tidak tahu apa itu kebenaran, kita tidak mengerti apa itu kebenaran. Kita selalu mati-matian bekerja siang dan malam, tidak kenal lelah, kita terus bekerja agar semua kebutuhan kita bisa dipenuhi. Terkadang itu tercapai, yang kita butuhkan kita dapatkan, tapi ada kalanya kita sudah bekerja mati-matian, apa yang kita butuhkan juga tidak kita dapatkan. Kebutuhan kita tidak juga terpenuhi. Atau ketika itu semua terpenuhi, kita tidak bisa menikmatinya. Dan entah kenapa, tidak ada kebahagiaan dalam hidup kita, meskipun kita punya segala-galanya. Jadi kuncinya, agar kita bisa mendapatkan semua kebutuhan kita, hiduplah dalam kebenaran. Kerjakanlah kebenaran. Punyalah keinginan yang lebih besar daripada engkau menginginkan makan minum. Dengan begitu, segala sesuatu akan ditambah-tambahkan Tuhan kepadamu. Saya akan lanjutkan. Saya juga belajar sesuatu begini Bapak Ibu. Ternyata tanpa kita sadari, ketika kita mengejar kebutuhan kita dengan tenaga yang ekstra, dengan waktu yang ekstra, semua waktu kita gunakan untuk bekerja, semua kekuatan tenaga kita maksimalkan untuk bekerja sampai kita tidak cukup istirahat. Tanpa kita sadari, ternyata kita sudah masuk dalam sebuah penyembahan berhala. Tanpa kita sadari, ternyata kebutuhan itu sudah menjadi berhala bagi kita. Kenapa? Karena kita sudah mengutamakan, mencari, mendahulukan kebutuhan itu lebih daripada yang lain. Bukankah itu namanya berhala? Kita sudah sampai pada taraf sangat mencintai pekerjaan kita. Kita sudah sampai taraf bahwa kita ingin habis-habisan dalam pekerjaan kita. Ternyata kita sudah terjebak dalam sebuah penyembahan berhala. Karena pekerjaan itu, kebutuhan itu sudah menjadi segala-galanya bagi kita. Dan Tuhan tidak menjadi segala-galanya bagi kita. Memang di KTP kita Kristen. Memang mulut kita berkata kita pengikut Yesus. Tapi dalam kenyataannya, Yesus bukan menjadi segala-galanya. Kebutuhan kita, pekerjaan kita lah yang menjadi segala-galanya bagi kita. Ternyata kita serupa dengan penyembah berhala. Ternyata selama ini kita menduakan Allah. Kita tidak mencari Tuhan sehebat kita mencari kebutuhan kita. Kita tidak berusaha sungguh-sungguh mencari Tuhan seperti kita berusaha sungguh-sungguh dalam bekerja. Bukankah Tuhan itu menjadi nomor 2, nomor sekian dibandingkan kebutuhan dan pekerjaan kita? Hari ini, kalau saudara dan saya masih seperti itu, bertobatlah. Karena tidak ada penyembah berhala yang masuk ke dalam kerajaan surga. Mari kita renungkan. Apakah usaha kita, waktu kita, kekuatan kita yang selama ini kita hidupi, kita berikan itu hanya untuk pekerjaan kita? Kita bekerja mati-matian, berusaha sungguh-sungguh. Tetapi untuk datang ibadah kita tidak pernah berusaha sungguh-sungguh. Karena ada tamu datang, kita tidak beribadah. Karena ada pekerjaan mendesak, kita tidak beribadah. Karena datang gerimis atau hujan sebentar, kita langsung ini alasan yang baik untuk tidak beribadah. Pak Pendeta pasti mengerti karena hujan datang, ya wajar aku tidak beribadah. Bertobat. Karena kita sudah menjadikan kebutuhan itu sebagai berhala, Bapak Ibu.
Kita membenci orang yang menyembah patung. Kita membenci orang yang pergi ke dukun, ke paranormal. Kita benci dengan orang-orang yang pergi naik ke gunung mencari pesugihan atau apa. Rupanya tanpa kita sadari, kita lebih buruk dari mereka. Mereka itu hanya punya momen-momen tertentu untuk bersama berhalanya. Tetapi kita setiap hari, setiap jam, setiap menit bukan hanya menyembah berhala kita, kita hidup bersama dengan berhala kita. Ini mengerikan sekali. Hati-hati dengan jebakan ini. Ketika engkau tidak mendahulukan Tuhan dan kerajaannya, hati-hati. Engkau sedang masuk dalam penyembahan berhala. Kalau usaha kita mencari Tuhan tidak sebesar usaha kita mencari kebutuhan-kebutuhan kita, bertobat. Saya sudah berikan contohnya tadi, kita sering jadi munafik. Ya, kita menjauhi orang mungkin yang terlihat, mereka ini pasang jimat-jimat, mereka pakai jimat-jimat pelaris. Kita tidak lebih baik dari mereka, Bapak Ibu. Kita berusaha sekuat tenaga untuk mendapatkannya sampai kita sangat mencintai semua itu. Makanya saudara milikilah rasa lapar, milikilah rasa haus akan kebenaran. Betul-betul lapar untuk melakukan kebenaran. Tuhan berjanji akan memuaskan kita dengan cara menambahkan berkatnya minimal untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita. Seperti orang yang kerja mati-matian untuk kebutuhannya, demikian usahamu untuk hidup dalam kebenaran. Engkau kerahkan segala tenaga dan upayamu agar engkau bisa melakukan kebenaran. Kenapa kita harus sungguh-sungguh kerja keras, harus betul-betul punya keinginan melakukan kebenaran? Karena memang tidak mudah melakukan kebenaran. Tidak mudah, Bapak Ibu. Ketika kita ingin melakukan kebenaran, pasti ada tantangannya. Makanya harus sungguh-sungguh. Sebagaimana kita mati-matian bekerja supaya pekerjaan kita ini menghasilkan sesuatu untuk untuk memenuhi kebutuhan kita, demikianlah usaha kita. Kita mati-matian untuk menghadapi tantangan-tantangan ketika kita ingin hidup dalam kebenaran. Karena memang melakukan kebenaran itu tidak mudah. Iblis tidak suka ketika saudara dan saya mau menghidupi kebenaran. Dia akan mulai ganggu perasaan kita. Dia buat perasaan kita tidak nyaman. Dia akan ganggu pikiran kita. Kita mulai banyak pertimbangan ketika ingin melakukan kebenaran. Kita mempertimbangkan ini, mempertimbangkan itu, apa untungnya, apa ruginya. Iblis akan buat perkara seperti itu agar engkau tidak jadi melakukan kebenaran. Saya kasih clue-nya, Bapak Ibu. Ketika engkau memiliki banyak pertimbangan untuk melakukan suatu kebenaran, itu berasal dari iblis. Percayalah, di pikiranmu iblis sedang bekerja. Mungkin iblis tidak bisa kau lihat, tetapi pekerjaannya bisa kau lihat. Di saat kita punya banyak pertimbangan untuk melakukan sebuah kebenaran, itu fix berasal dari iblis. Hati-hati. Apa yang kau lakukan, usir dia. Jangan biarkan dia berkeriapan di kepalamu. Ya, ada sebuah kata-kata bijak berkata, kita tidak bisa menghalangi burung terbang di atas kepala kita. Tapi kalau burung itu bukan salah kita. Sekali lagi saya karena lupa-lupa ingat, kita tidak bisa menyalahkan burung untuk terbang di atas kepala kita. Tapi engkau bisa menyalahkan dirimu kalau sampai burung bersarang di atas kepala. Kalau burung sampai bisa bersarang di atas kepalamu, fix itu karena kelalaian. Ya, setan, kita nggak bisa salahkan dia lewat-lewat di atas kepala kita. Tapi kalau sampai dia bersarang di dalam kepala kita, di dalam pikiran kita, fix 1000% itu kesalahan. Usir dia. Seperti engkau menghalau burung
yang hendak bersarang di atas kepalamu. Halau dia dengan firman Tuhan, halau dia dalam nama Tuhan Yesus, halau dia dengan pujian penyembahanmu, dengan doa-doamu, dia pasti pergi. Tidak mudah melakukan kebenaran, karena iblis akan menghalang-halangimu. Satu lagi yang saya dapatkan Bapak Ibu, untuk melakukan kebenaran itu tidak memerlukan urapan. Ya Bapak Ibu, jadi tidak ada urapan untuk melakukan kebenaran. Gak ada. Karena melakukan kebenaran itu tidak berhubungan dengan urapan, sebab hidup dalam kebenaran itu adalah sebuah pilihan. Ya, kita nggak bisa berkata, Tuhan urapi aku agar aku mampu melakukan kebenaran. No, itu pilihan. Diurapi tidak diurapi, engkau bisa melakukan kebenaran kalau engkau memilih, aku harus melakukan kebenaran. Ya, 2 Samuel 22 ayat 21. Kenapa kita harus melakukan kebenaran? Kenapa saya katakan orang yang melakukan kebenaran itu Tuhan akan menambahkan berkat-berkatnya dalam hidup kita? Saya akan bacakan beberapa ayat dari 2 Samuel 22. Saya mulai dari ayat 21, firman Tuhan berkata begini. Tuhan memperlakukan aku sesuai dengan kebenaranku. Bagaimana Tuhan memperlakukan kita sesuai dengan kebenaran kita? Tangkap Bapak Ibu, ingat pesan-pesan Tuhan ini. Kalau engkau ingin Tuhan memperlakukan engkau seperti ini maunya Tuhan, membuat ini kepadaku, maunya Tuhan memberikan ini kepadaku, semua itu bisa terjadi tergantung kebenaranmu. Tuhan memperlakukan aku sesuai dengan kebenaranku. Camkan itu, maka engkau harus melakukan kebenaran. Karena perlakuan Tuhan kepadamu tergantung kebenaran. Ia membalas kepadaku sesuai dengan kesucian tanganku. Segala perbuatan kita dibalas oleh Tuhan. Ya, segala perbuatan tangan kita akan dibalas oleh Tuhan. Balasan seperti apa yang akan dilakukan Tuhan kepadamu, itu pilihanmu. Kalau ingin balasan Tuhan itu berupa berkat, hidupi kebenaran. Bila engkau tidak ingin Tuhan membalaskan hal-hal yang baik kepadamu, ya jangan lakukan kebenaran. Semudah itu Bapak Ibu. Ayat 25, saya lompat ke ayat 25. Karena itu Tuhan membalas kepadaku sesuai dengan kebenaranku, sesuai dengan kesucianku di depan matanya. Diulangi kembali. 26. Terhadap orang yang setia, ini balasan Tuhan ya. Terhadap orang yang setia, engkau berlaku setia. Terhadap orang yang tidak bercela, engkau berlaku tidak bercela. Ayat 27, terhadap orang yang suci, engkau berlaku suci. Tetapi terhadap orang yang bengkok, engkau berlaku belat-belit. Apa yang dilakukan Tuhan kepadamu tergantung kebenaran. Tangkap pesan Tuhan. Kalau engkau ingin dipuaskan oleh Tuhan dengan berkat-berkat, dengan kebaikan-kebaikan Tuhan, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Diberkatilah, berbahagialah. Firman Tuhan tadi berkata dalam Matius 5 ayat 6, sekali lagi saya bacakan, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Tuhan berjanji, mereka akan dikenyangkan, mereka akan dipuaskan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berusahalah untuk hidup benar, karena itu adalah sebuah pilihan. Ya, saudara akan melihat janji Tuhan akan digenapi, bagaimana kebenaran akan mendatangkan berkat ke atas hidupmu, ke dalam hidupmu, bukan hanya berkat sesaat, bukan hanya berkat yang sedikit. Tuhan mengatakan semua. Kalau kita baca ayat di atasnya tentang makan, minum, pakai, tentang kekhawatiran, semua
yang kita butuhkan akan ditambah-tambahkan kepadamu. Selamat menjalani hidup benar dan nikmati apa yang akan Tuhan tambah-tambahkan kepadamu. Tetap berjaga-jaga karena Tuhan Yesus mau datang. Salam akhir zaman. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom Aleichem.